Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Polina dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya pun penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Antonius Didit Supartono Projo yang biasa kita sapa dengan nama Romo Didit. Halo Romo, apa kabar? Luar biasa, Ibu Polin. Sehat selalu Romo. Alhamdulillah, luar biasa. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali hari yang indah dan penuh berkat ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Didit. Mari saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita awali renungan kita hari ini dengan membuka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu besertamu dan sertamu juga. Sadar akan kekurangan dan kelelahan kita di hadapan Allah, juga di hadapan sesama. Mari bersama-sama kita mohon ampun agar kita layak dan pantas untuk berdoa dan memohon kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, kembali kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu. Hingga saat ini kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Manakala seorang Salomo yang tidak setia kepadamu, namun Engkau tetap mencintainya, mengasihinya, hingga sampai pada keturunannya dan kami semua. Semoga bacaan-bacaan yang kami dengar hari ini memampukan kami untuk sungguh bijaksana melihat orang-orang yang Kau pilih pun ternyata tidak setia. Namun kami percaya Engkau masih mengampuni, mengasihi kami. Dan akhirnya kami pun melalui firman-Mu yang hidup, Yesus Kristus yang hadir ke dunia untuk mewartakan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, Ia sungguh-sungguh memperlihatkan sebuah iman yang luar biasa yang tumbuh dari seorang yang sederhana. Begitu juga dengan kami. Ini semua kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini Gereja Katolik berada dalam pekan biasa yang kelima. Bacaan liturgi hari ini dari kitab pertama Raja-Raja bab 11 ayat 4 sampai dengan 13 dan bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari kitab pertama Raja-Raja bab 11 ayat 4 sampai dengan 13. Ketika Raja Salomo menjadi tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astrotet, dewi orang Sion, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon,
Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan bagi Amon. Demikianlah dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan kurban ukupan dan kurban sembelihan kepada dewa-dewa mereka. Maka Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang dari Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya supaya jangan mengikuti dewa-dewa lain. Akan tetapi, ia tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Salomo, "Oleh karena engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan yang telah kuperintahkan kepadamu, maka aku akan mengoyakkan kerajaanmu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya saja, demi Daud ayahmu, aku belum mau melaksanakannya selama engkau masih hidup. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, tidak seluruh kerajaan akan kurenggut daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu demi hambaku Daud dan demi Yerusalem yang telah kupilih." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan aku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Perhatikanlah aku, demi keselamatan yang datang daripadamu. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Mereka malah bercampur baur dengan bangsa-bangsa itu dan meniru kebiasaan mereka. Mereka beribadah kepada berhala-berhala para bangsa yang menjadi perangkap bagi mereka. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan. Mereka kurbankan kepada roh-roh jahat. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan. Mereka kurbankan kepada roh-roh jahat. Maka berkobarlah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada milik pusakanya. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Haleluya, 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 haleluya. Terimalah dengan lemah lembut sabda Allah yang tertanam dalam hati, sebab sabda itu berkuasa menyelamatkan kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu
yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini dan juga Romo, pokok pikiran apa yang ingin Romo sampaikan terkait dengan bacaan pada hari ini? Baik, Ibu Pauline dan saudari-saudaraku yang terkasih, karena tahun 2020 saya baru mengudara lagi. Meskipun sudah bulan Februari, saya mengucapkan selamat tahun baru bagi Anda semua yang setia mendengarkan ORK dan Hidup TV ini. Sungguh kebahagiaan kembali saya boleh bertemu Ibu Pauline dan Bapak Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih. Hari ini, hari Kamis biasa pekan ke-5. Kita mendengarkan 2 bacaan. Kitab Raja-Raja dan bacaan Injil dari Injil Markus. Biasa kita membagi 2 ya Bu ya. Jadi pesan apa dari bacaan pertama dan juga nanti dalam bacaan Injil. Sehingga kita bisa membagi dan mudah-mudahan juga bisa menyambungkan bacaan pertama dan bacaan Injil. Boleh Bu Pauline? Ya, silakan. Boleh ya? Oke. Baik Bapak Ibu, saudari-saudara terkasih, 2 hal ingin saya sampaikan berkenaan dengan bacaan pertama. Bagaimana Allah akhirnya akan mengkoyakkan, dikatakan, kerajaan Salomo melalui anaknya nanti. Tapi yang kedua, demi Daud bapamu, gitu ya, Allah masih bermurah hati memberikan kesempatan. Dan akhirnya satu kerajaan diberikan kepada Salomo karena dia sayang kepada Yerusalem yang telah dipilih. Maka 2 hal ini mungkin bisa kita renungkan. Yang pertama, kita tahu Salomo dengan segala kemegahannya, ya, banyak sekali, keren, pasti ganteng, gagah. Kebijaksanaan Salomo ataupun semua yang dilakukannya membuat orang-orang, bahkan wanita-wanita, pasti jatuh hati, ya kan? Lalu juga banyak yang menjadi istri-istri Salomo. Awalnya mudanya, wah begitu gagah, keren, tapi namanya manusia punya batas, punya kekurangan di masa tuanya. Betul ya Bu Pauline ya? Sehingga ini menjadi pesan bagi kita. Ketika seseorang itu punya kekuasaan di masa mudanya, dia lupa, dia menanjak, makin tua makin kekurangan, makin wibawanya, kebijaksanaan, pikirannya semakin menurun. Dan itu jatuh dari orang-orang di sekitarnya, bukan dirinya. Dan ini nampak dalam diri seorang Raja Salomo yang hebat. Melalui karena istri-istrinya, dia akhirnya tidak lagi taat kepada Tuhan. Ia membuatkan, dia percaya banyak dewi-dewi, banyak dewa-dewa dibuatnya. Sehingga Allah makin lama melihat Salomo tidak lagi setia kepada Tuhan. Ini poin yang pertama.
Lalu yang kedua, dari ketidaksetiaan dia membuatkan untuk istri-istrinya yang begitu banyak, entah di ayat 5, ayat 7 dan seterusnya, Allah tetap punya perhatian, belas kasih di ayat 13. Namun demikian, tidak seluruh kerajaan akan kurengut daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu. Demi siapa? Hambaku Daud. Demi Yerusalem yang kupilih. Jadi dua hal ini kita pun masih dapat belas kasih kepada Allah ketika akhirnya kita mengakui kesalahan, kekurangan kita, dan mau kembali kepada Tuhan. Demikian pesan sederhana dua hal yang tertera ataupun tertulis di dalam bacaan pertama. Ya. Begitu Ibu Pauline, mungkin ada sebuah pertanyaan atau sebuah inspirasi lain yang mungkin Bu Pauline juga menemukan di sana. Silakan Iya. Ibu. Tadi Romo katakan yang bisa ditarik dari hikmat yang ditarik dari kita petik dari bacaan ini adalah Bacaan pertama ya. tidak setianya pada Tuhan dan belas kasih Allah yang selalu ada. Ya, betul. Nah, ini tidak setia kepada Tuhan. Ini kata Romo tadi bisa dari sekitar lingkungan, Betul. bukan dari dirinya sendiri. Artinya begitu kuat lingkungan itu mempengaruhi kita ya Romo. Betul. Nah, terus Dan ini nampak zaman sekarang juga demikian. Kalau Salomo di Italia, di sekelilingnya wanita-wanita, istri-istri yang banyak menuntut harus begini, harus begitu, sehingga akhirnya yang menjadi tujuan ataupun menjadi tanggung jawab kita taat kepada Allah disingkirkan. Tertulis di dalam bacaan pertama, ayat yang pertama. Ketika Raja Salomo menjadi tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada siapa? Dewa-dewa. Dan akhirnya ia sendiri tidak sepenuh hati lagi berpaut kepada Tuhan. Dia mengikuti keinginan istrinya. Membuatlah di situ dewa-dewa. Mengikuti Astoret, dewi orang Siwon. Mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dan seterusnya dan seterusnya. Dan seorang Salomo tidak berani dengan tegas mengatakan tidak. Kita harus taat kepada Allah, dan itu tidak dilakukan. Zaman sekarang juga demikian, seorang pemimpin ketika kroninya, lingkaran-lingkaran di sekitarnya tidak berbuat dengan tertib, tidak disiplin, kalah, gak berani untuk memperjuangkan entah keadilan, entah kejujuran, entah kedisiplinan, kalah dengan kemalasan, kalah dengan ketakutan, kegelisahan, takut karena nanti kalah bersaing dan sebagainya, produksi menjadi kualitasnya berkurang. Karena lihat kanan kiri, udahlah gak apa-apa lah, kita kurangin aja, yang penting kita dapat keuntungan. Ini salah satu dewa-dewi yang ada di dunia kita sekarang. Kesombongan. Mencari untung sesaat. Ya kan? Mencari kehormatan. Langsung kekuasaan itu. Udah saya bayar deh. Yang penting saya dapat pemimpin. Saya dapat kedudukan. Saya dapat tempat terhormat. Lupa bahwa kepemimpinan didapat dari keteladanan, kejujuran, kesetiaan, dan lain sebagainya. Maka banyak akhirnya kita tahu pemimpin kita juga jatuh setelah bertahun-tahun menduduki, lalu dengan kroni-kroninya yang sungguh mengambil keuntungan, dan kita kalah untuk mengatakan tidak hal-hal yang tidak baik. Begitu ya Ibu Pauline, dan terjadi saat ini. Iya. Dan artinya di sini iman Salomo tidak begitu kuat ya Romo ya? Persis. Maka di ayat ke-9 kita tanya lagi ya. Maka Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo sebab hatinya telah menyimpang dari Tuhan. Allah Israel. Yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Tapi karena Salomo itu lebih memperhatikan istri-istrinya. Tidak lagi mengikuti hati nuraninya dan akhirnya mengikuti ketaatannya kepada Tuhan. Lalu Tuhan bersabda, oleh karena engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan yang telah kuperintahkan, maka aku akan mengoyakkan kerajaanmu melalui anak-anakmu dan akan diberikan kepada hambanya. Ya. Demikian Ibu Pauline.
Dan juga di sini tadi yang kedua, belas kasih Allah tuh selalu ada ya Romo. Jadi Allah tuh setia ya Romo. Ya. Jadi poin yang kedua dari bacaan pertama itu sekali lagi belas kasih, kemurahan, pemberian kesempatan dari Allah kepada hamba-hambanya yang tidak taat, tidak setia. Ya, maka nanti kalau ada kesempatan saya membuat lagu Aku Makin Setia. Bagaimana Allah tetap setia meskipun kita tidak setia. Dalam bacaan ini kan pernah ya? Iya. Apabila engkau menyangkal aku pun akan menyangkal engkau. Ketika engkau bertekun dalam aku, maka kita pun akan hidup memerintah bersama Kristus, kata Yesus ya. Iya. Ketika aku mati, engkau juga akan bangkit bersama dengan Kristus. Tapi bila engkau tidak setia, aku tetap setia. Itu bedanya. Yesus tetap setia meskipun kita tidak setia. Karena apa? Yesus tidak bisa meninggalkan dirinya yang adalah setia. Maka kita diundang untuk kembali lagi, kembali dan akhirnya setia. Mohon pengampunan. Itu belas kasih Allah yang tidak bisa kita lepaskan. Kita mati, kita akan hidup bersama Kristus. Kalau kita menyangkal, kita pun akan disangkal. Kita memerintah ataupun kita bertekun, kita akan memerintah hidup bersama Kristus. Tapi kalau ketika kita tidak setia, Yesus tetap setia. Itu bedanya. Belas kasih Allah hadir selalu, saudara-saudariku. Jangan tinggalkan dia. Dia selalu setia. Dan itu persis 35 tahun saya membuat sebuah lirik sederhana dan itu memperlihatkan siapa sih sebenarnya yang setia. Allah yang setia itu nggak pernah bisa lepas dari kita yang tidak setia. Dulu saya nakal, dulu saya tidak setia, tidak taat. Tapi pelan-pelan kok Allah tetap meneruskan mencintai kita. Dan akhirnya kita bisa kembali pada saat nanti saja yang itu ya. Oke, baik ya. Nah, Romo, bagaimana kita mengetahui untuk mempertahankan kesetiaan Allah itu terhadap kita dan juga kita setia kepada Allah itu bagaimana caranya, Romo? Betul, tapi memang manusia sebagai manusia kita sadar punya kekurangan, punya kelemahan. Orang dari awal muda itu sungguh sangat saklek, tekun, setia, siap. Tapi ya seperti Salomo, seperti kita sudah mulai, kok makanan kita sudah habis, kok saya sudah nggak dipercaya lagi sama anak buah, semakin menurun akhirnya akhirnya kita bikin semena-mena, kita seenaknya saja. Maka butuh sikap kerendahan hati dan sikap penuh dengan syukur. Setiap hari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kok makin tua gaji kita kan tetap, tapi kebutuhan kita kan banyak. Betul kan ya? Nah, kita bisa nggak bersyukur? Karena apa? Janganlah Anda melihat ke atas orang yang punya uang, punya penghasilan, punya keuntungan banyak. Tapi sekali-sekali lihatlah ke bawah. Wah, orang yang ada di bawah kita. Mungkin gajinya tidak sebesar kita, tapi dia bisa bersyukur. Mungkin dia nggak punya rumah, dia ngontrak sana, ngontrak sini, kita punya rumah. Tapi rumah kita dibenerin apa enggak? Dirapikan atau enggak? Kita bersyukur enggak? Terima kasih sama Tuhan atau enggak? Kita punya mobil, punya alat kendaraan, banyak orang yang masih harus jalan kaki, kita masih harus menunggu angkot ataupun Gojek ataupun Gokar setiap hari. Pernah nggak kita bersyukur? Saya nggak kehujanan kalau di rumah. Maka dari itu janganlah melihat sesuatu yang kurang itu sebagai tanda bahwa kita nggak disayang, nggak diperhatikan Allah. Tapi mau nggak kita selalu bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Syukur-syukur kita bisa berbagi pada orang bahkan yang tidak bisa membalas apa yang kita berikan. Orang-orang yang terlantar, apalagi tahun keadilan ini, tahun yang kelima ini, banyak Yesus tunawisma yang harus kita bantu, kita lakukan sesuatu. Celengan-celengan itu lakukan, berikan. Kita lebih makanan bagi yang lain, kita lebih pakaian bagi yang lain. Kenapa? Kan pernah bersabda, barang siapa mengunjungi aku, memberi makan kepada yang hina ini, engkau memberi makan kepadaku, memberikan baju, tumpangan, dan lain sebagainya. Betul ya? Iya. Itu saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil nanti akan semakin memperlihatkan seorang ibu yang penuh dengan iman, percaya Yesus bisa mengusir roh jahat dalam diri anaknya. Iya. Baik, mungkin Ibu, langsung
Nanti lanjutkan. saja. Nanti aja ada sesi lagi yang kedua. Nah, mungkin ada sesi yang lain sehingga kita bisa membaginya sesi pertama ini dengan Iya. tepat. Nanti bisa kita lanjutkan. Saya akan menyambungkan bacaan pertama dengan bacaan Injil. Mungkin masih ada sisa-sisa untuk menelusuri ataupun membahas bacaan pertama, Bu Pauline, silakan. Ya, Romo, tadi saya ambil kata kunci yang dari Romo adalah kerendahan hati dan selalu bersyukur. Ya, Karena itu kata kunci yang memang untuk iman kita semakin diteguhkan gitu ya, Romo ya. Nah, bagaimana caranya? Sekarang menjadi pertanyaan saya adalah Romo, kita kadang-kadang manusia ini memang seperti Kak Romo tadi bilang bahwa kita ini manusia ada aja yang kelemahannya, Romo ya. Nah, untuk untuk mengantisipasi kelemahan kita, untuk kita menyadari diri itu tadi, selain kerendahan hati atau bersyukur, atau seperti apa lagi, Romo? Baik, kita punya cermin di dalam kehidupan kita. Setiap kali kita berbuat sesuatu, apa kita renungkan yang kita lakukan itu apakah layak atau pantas untuk saya, untuk orang lain, dan juga untuk Tuhan. Iya. Ya kan? Sesuatu yang baik. Ketika saya dengan murah hati tersenyum menyapa orang-orang yang sederhana, entah penjaga pintu rel kereta api, Pak Ogah yang seringkali membuat kita jengkel gitu ya, senyumkah? Ya sudah, karena mereka itu ya seringkali nggak punya penting dapat duit. Kadang-kadang apalagi kalau kita pun masih memberikan sesuatu sapaan yang penuh dengan kebencian, untuk apa? Iya. Ya kan? Iya. Yesus saja jahat, jangan lawan dengan jahat. Benci jangan lawan balas lagi benci, ya kan? Maka dari itu caranya bagaimana kita bisa tetap bersyukur, tetap punya kerendahan hati. Mari kita punya cermin diri kita, apakah yang kita lakukan setiap hari ini. Mulailah setiap hari merefleksikan apa yang bisa kita lakukan untuk besok pagi, sehingga sesuatu yang kurang baik, mungkin saya kurang baik pada anak bawahan kita, murid-murid kita sebagai guru, ya kan, ataupun staf-staf kita sebagai seorang pemimpin, sehingga mereka pun akhirnya bisa melihat, oh iya, pemimpin kita kok beda ya. Kok saya punya kesalahan, saya punya kekurangan itu, dia masih berikan semangat. Besok kamu pasti bisa melakukan sehingga tidak salah lagi. Bukan malah dimaki-maki, dipermalukan, bahkan dihukum seberat-beratnya, ya kan? Iya. Tapi orang hati yang punya kerendahan hati, dia akan mengangkat seseorang yang sudah terpuruk, dan itu yang dilakukan Yesus. Jangan lagi menyakiti orang lain. Kalau orang belajar untuk bersyukur, lihatlah, saya punya tubuh, rawatlah, saya bisa makan, minum. Pakailah, saya harus beristirahat, punya waktu, kerja terus, dapat duit, oke, banyak. Tapi hidup kita, diri kita nggak disayang. Untuk apa? Apalagi nanti tambahan, saya akan cerita di bagian kedua itu, saya senang berbagi dengan binatang-binatang sederhana peliharaan saya ataupun siapapun yang ada. Bahkan kucing-kucing yang saya juga benci dulunya, saya udah mulai sayang, saya kasih makan, saya rawat mereka, burung-burung yang seringkali malah menjengkelkan gitu ya. Ya sudah, mereka ciptaan Tuhan yang harus kita sayangi. Kenapa? Ketika Anda dan saya merawat ciptaan Tuhan, Tuhan akan merawat kita. Amin. Amin. Iya, udah. Ya, Itu jadi saja. Yesus, kita dapat menghadirkan Yesus dalam diri kita sendiri ya, Romo ya. Betul. Dimanapun kita berada ya, Romo ya. Siap. Ya, baiklah. Sekarang kita jeda sebentar ini, Romo. Benar. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita akan jeda sebentar. Sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya, saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda dapat menghubungi kami di nomor 0881 0251 33438 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Antonius Didit Supartono Projo dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi para pemirsa ataupun bagi para pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah, sekarang kita masuk dalam perbincangan yang kedua nih, Romo. Baik. Ya, seperti yang tadi Romo sebelumnya, bisakah Romo mengulas sedikit apa yang sudah menjadi segmen pertama tadi? Baik, Ibu Pauline, dua bacaan yang kita dengar
terutama bacaan pertama yang tadi kita bahas bersama, dua pokok pikiran yang bisa kita renungkan, yaitu bagaimana seorang Salomo yang tidak setia karena istri-istrinya yang menuntut, dan akhirnya Salomo tidak lagi berpaut pada Tuhan, menyebabkan kerajaannya akan dikoyakan. Tapi poin yang kedua, bagaimana Allah tetap setia, tetap sayang, punya belas kasihan, sehingga satu suku dari kerajaannya akan diberikan kepada putranya, sehingga Yerusalem dan Daud yang dikasihinya membuat kerajaan Salomo tidak hancur seluruhnya. Masih ada disisakan karena kebaikan Tuhan. Belas kasih Allah juga memampukan kita untuk bangkit, untuk berjuang dan kembali setia kepada Allah. Jadi dua poin itu mungkin akan kita gabungkan nanti, sehingga para pendengar yang terkasih yang baru bergabung dalam kitab Raja-Raja bagian pertama ini, memang keruntuhan, ketidaksetiaan Salomo membuat akhirnya kerajaannya hancur. Tetapi belas kasih Allah mengangkat kita juga untuk bangkit. Oleh karena itu, semoga Anda dan saya jangan sekali-kali lagi tidak setia atau menyakiti, mengecewakan hati Allah. Itu poinnya, Bu ya? Ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, dalam bacaan yang kedua atau bacaan Injil, bagaimana kita bisa menjembatani ataupun bisa menggabungkan seorang wanita, seorang ibu dari Siro-Fenisia, dikatakan dari Yunani, katanya tidak beriman kepada Allah, dan di situ akhirnya Yesus memperlihatkan iman seorang ibu yang anaknya kerasukan setan. Dia tetap berjuang, dia tetap menyampaikan sebuah keyakinannya kepada Yesus. Hanya satu poin yang bisa kita renungkan bersama dalam bacaan Injil hari ini. Karena iman yang diuji dari hinaan, dari cercaan, dari apapun juga akan melahirkan sukacita, melahirkan kegembiraan, melahirkan sungguh-sungguh kemenangan. Oleh karena itu, janganlah gentar manakala harus menghadapi ujian iman itu. Ketika anak kita sakit, ketika pekerjaan kita itu gagal, ataupun ketika kita ujian itu nggak lulus, ya kan? Sehingga kita sering menyalahkan Tuhan. Ketika ditolak, ketika disindir, apalagi ketika rumah kita ataupun banjir seperti yang kita alami di awal tahun. Udah, Tuhan gimana? Saya sudah berbuat, saya sudah melayani Engkau, saya sudah berdoa serius, dan akhirnya kok malah saya dapat banjir. Gereja-gereja banyak yang tergenang banjir kan di tahun baru ini. Maka iman yang kuat, iman yang teruji akan membuahkan hasil yang terbaik. Dan ini dialami oleh seorang ibu yang punya anak. Maka ketika Yesus melihat ketegaran dan juga keberanian dan juga ketidakputusasaan seorang ibu, Yesus mengatakan, "Karena kata-katamu itu, pulanglah." Sebab apa? Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Lalu ibu itu pulang dan menemukan anaknya sudah tidak lagi kerasukan setan. Oleh karena itu, iman yang teruji akan dapat kita rasakan kalau Tuhan sudah berkehendak. Jangan putus asa berdoa. Jangan ragu-ragu, jangan bla 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 bla. Anda yang jawab dengan permasalahan Anda masing-masing. Hanya itu, Bu Pauline ya. Jadi kita harus berpikiran positif terus ya, Romo? Pasti, jelas. Ya. Dan mengenai kesetiaan tadi, Romo, boleh nggak saya sedikit boleh. ini, Romo? Harus dong. Ya, ini Romo, kesetiaan. Tadi bicara Romo tentang kesetiaan. Iya. Romo tadi ini kalau nggak salah nih Romo bikin album tentang kesetiaan. Apa ini itu Romo, ya? nih. Apa itu? Oh ya, baik. Ya. Di tahun 2019 yang lalu, tepatnya 17 Desember, saya membuat sebuah album yang kedua, judulnya Aku Makin Setia. Iya, itu. Kebetulan untuk papa dan mama saya yang berulang tahun perkawinan ke-50. Luar biasa.
ketika seorang mencintai pasangannya sampai akhir, Tuhan akan melindungi dan menjaga. Dan memang proses ini sama dengan bacaan pertama. Ketika Salomo tidak setia, bukan berarti putra-putri anak-anak manusia sekarang juga tidak setia. Oleh karena itu, sebuah lagu sederhana memperlihatkan, di sini juga saya buatkan teksnya, aku makin setia, dan nanti mudah-mudahan bisa kita dengarkan bersama. Anda juga bisa menerima, karena tidak saya jual, saya bagikan kepada mereka yang datang pada waktu ulang tahun perkawinan papa dan mama saya, bahkan Bapak Kardinal mau hadir, luar biasa, dan juga para imam. Di situ saya mengatakan, aku nggak mengerti. Kok setiap kali aku mau lari, mau keluar, mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan, kok Tuhan itu selalu setia sama saya. Dan ini lagunya di poin yang ke-13. Terkadang aku tak mengerti di saat bersama dirinya. Tiada yang kuragukan lagi setianya kepadaku. Dan seterusnya dan seterusnya. Nanti akan dilanjutkan. Karena apa? Saya menyadari bahwa ketika seorang akhirnya mengatakan, ya Tuhan, tolonglah aku untuk setia kepadanya. Ku ingin makin setia. Saya memang tidak bisa menyanyi dengan bagus, tapi saya bisa membuat sederhana lagu ini agar dinyanyikan dengan bagus dengan orang-orang yang memang luar biasa. Carlo yang menyanyikan lagu ini luar biasa. Karena aransemen seorang Renaldi Wicaksono yang membuat saya itu menjadi berani untuk membuat dan akhirnya bisa menyampaikan kepada dunia bahwa bagaimanapun kita bisa setia. Dia tetap setia meskipun kita seringkali lakukan sesuatu tindakan yang kurang berkenan di hadapan Allah. Dan itu 35 tahun saya buat lagu itu. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk seminari dan menjadi imam, dan di tahun 20 mudah-mudahan juga di Agustus mendatang saya bisa buat album yang ketiga, judulnya Menjadi Hamba. Tidak mudah. Dan 13 lagu yang saya buat ini menjadi tanda orang akan setia karena apa? Tuhan ada di sana. Dan itulah yang menguatkan saya membuat 13 lagu itu untuk ayah dan ibu saya yang setia, menjadi teladan kami. Maka kalau iman seorang ibu yang kita dengar dalam bacaan Injil memperlihatkan ketegaran seorang ibu yang berjuang, dan itu saya rasakan. Ibu saya berjuang membela, melindungi, memberikan saya sentuhan yang gak bisa digantikan. Maka saya juga buat dalam salah satu di lagu itu, terima kasih ayah dan bunda. Gak ada tempat yang hangat, yang sangat nyaman selain rahim seorang ibu. Dan itu saya rasakan. Gak ada tandingannya rahim apapun, tempat apapun selain rahim seorang ibu yang mencintai anaknya. Maka saya katakan terima kasih ayah dan bunda, doamu dan restumu sepanjang hidupku nggak akan bisa digantikan oleh uang, kekuasaan apapun juga. Begitu dengan wanita atau ibu yang mempunyai anak yang sakit. Dia beriman, dia berjuang kepada Yesus yang akan menyembuhkan atau menghilangkan ataupun membebaskan dari setan yang hadir dalam diri anak itu. Dan Yesus, karena kata-katamu itu pulanglah, sebab setan itu sudah keluar. Dan saya terus menerus itu yang saya pakai ketika saya membuat lagu-lagu yang bisa saya ciptakan itu. Begitu Ibu Pauline. Iya, di sini saya tertarik sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Setan itu kalau kita ibaratkan dengan sekarang ini banyak sekali setan-setan itu ya Romo ya? Persis. Entah keangkuhan, entah nggak mau dengar, entah merasa diri lebih hebat ataupun lebih suci daripada yang lain. Dan setan-setan itu sebenarnya juga ada dalam diri kita ketika kita lupa akan kekurangan-kekurangan kita. Sehingga ketika menutupi minder ketakutan kita, akhirnya yang keluar adalah entah marah, entah luar biasa, hapuskan, bahkan juga lebih pada keji atau berbuat semena-mena.
Iya. Dan itu juga menjadikan tanda bahwa kita semua punya kerapuhan. Jangan biarkan setan-setan itu hadir. Apalagi cemburu buta, apalagi kita masih punya tanggung jawab. Bodoh amat deh, saya nggak peduli. Dan itu terjadi banyak di dalam hidup kita. Iya. Demikian Ibu Pauline. Jadi firman Tuhan itu harus selalu ada di dalam hati kita ya Romo. Persis. Kita harus hidupkan terus ya Romo. Persis. Dan selain menghidupkan, bagaimana kalau poin dalam bacaan Injil hari ini hanya mengatakan iman yang kerap diuji dengan hinaan-hinaan itu menumbuhkan buah yang manis. Buah sukacita, buah kegembiraan. Dan ini harus kita maknai. Ada seorang yang mempunyai seorang keturunan ataupun anak. Tapi berkali-kali ia berjuang untuk selalu mencintai orang lain. Iya. Dan itulah akhirnya letaknya. Kalau hari ini diperbahasakan atau diumpamakan seperti anjing-anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak seperti ibu itu, ibu bisa tahu. Kan anjing nggak mungkin makan, tetapi ketika anjing-anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh, dia berjuang, dia tetap bersyukur. Anjing-anjing itu memang tidak layak diberi makan. Tapi banyak orang-orang dog lover yang pecinta-pecinta anjing itu memberikan makanan kepada anjing lebih dari kepada malah manusia. Iya. Malah berlebihan. Kasih susu malah lebih banyak. Kasih makanan. Banyak orang yang nggak bisa makan, tapi anjing-anjingnya malah disayang. Termasuk saya juga kali ya. Iya, Saya lebih sayang. anjing. Saya punya 11 anjing. Saya lebih sayang. Tapi bukan berarti bahwa saya melebihkan anak-anak yang saya sayangi itu, kaki-kaki 4 itu. Tapi saya tahu mereka banyak yang tidak lagi diperhatikan oleh orang-orang di sekitar. Banyak yang diambil untuk makanan. Banyak yang dipotong ataupun jadi konsumsi, ya kan? Banyak yang ditelantarkan, hanya beli, hanya punya, tapi dibiarkan untuk hidup, tidak pernah disayang, nggak pernah dimandiin, nggak pernah diperhatikan. Untuk apa? Lebih baik nggak usah melihara, lebih baik kasih kepada orang yang sayang. Maka dari itu ciptaan apapun, bahkan dulu saya benci sama kucing. Tapi ketika saya melihat ada seekor kucing yang sudah kasihan mau mati, udah gitu ya, lalu di sebuah mobil saya temukan, lalu jadi saya bawa aja, lalu saya mandikan semua dengan jamur-jamur, dengan di kulitnya sudah banyak penyakit. Ya pelan-pelan saya mandikan, lalu saya kasih makan, dan dia tumbuh, dan akhirnya ya saya rawat. Menyenangkan. Iya. Maka tidak ada yang tidak berkenan di hadapan Allah kalau kita punya rasa juga mau melindungi, mencintai, merawat ciptaan-ciptaan Tuhan itu. Nggak ada yang nggak mungkin. Pasti mungkin bisa kita rapikan. Oh, rasanya nggak mungkin nih kita bisa mengobati anak ini. Dulu ada anjing yang sudah kena demodek. Rasanya nggak mungkin bisa hidup. Tapi dengan sentuhan, dengan keyakinan, dengan kesabaran, dengan penuh cinta, kita kasih makan, kita bersihkan, bisa. Bahkan ada yang kakinya cacat itu dokter bilang nggak sampai 2 bulan pasti mati nih Romo, dia bilang gitu ya. Tapi akhirnya sampai 9 bulan saya rawat, saya berikan susi roda, saya tetap makan, minum, buang air, semuanya harus dibantu. Bayangkan kalau anak cacat gimana kan, dia buang air, ini anjing anak cacat gitu ya. Saya kasih, saya bersihkan, saya lap, saya kasih tisu, dia buang air dulu, baru saya kasih makan lagi. Nggak ada yang menguntungkan anak ini. Nggak ada yang bisa menggembirakan. Kalau orang sudah dipotong, udah mati, biarin aja. Tapi disitulah saya menemukan kesetiaan dalam merawat. Apabila kita sakit, pasti kita disayang. Apalagi ketika ada pasti punya orang tua, bapak, ibu, saudari, saudara kasih, rawatlah mereka. Cintailah mereka. Sadarlah bahwa kita pun akan menjadi tua. Anak-anak kita, orang-orang. Saya yakin, meskipun saya nggak punya anak, saya menjadi imam, tapi banyak umat yang sayang, yang memperhatikan. Karena apa? Saya pun mencintai, memperhatikan semua orang. Jangan pikirkan saya akan dibalas nanti apa. Pikirkan sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan, lakukanlah. Rawatlah. Kalau Anda punya anak, jangan sia-siakan mereka. Amin. Ya, amin. Kalau Anda masih punya orang tua, berikan yang terbaik. Kenapa? Melalui mereka lah Anda hidup sekarang, Anda punya peran.
Anda punya kemampuan, punya kekuatan. Teleponlah mereka selagi mereka masih punya telepon atau punya sesuatu bisa dihubungi. Datanglah ke rumah orang tua Anda ketika dia masih punya rumah. Banyak ayah ataupun ibu yang sudah pikun, lupa. Anda baru mencari ketika dinyatakan ayahmu hilang ataupun kemana. Jangan demikian. Ketika ayah dan ibu masih ada, datangilah, kunjungilah. Sukacita akan kita rasakan. Meskipun saya bukan orang yang baik, yang super, yang hebat dan sebagainya bisa mengunjungi ayah ibu saya setiap hari. Tapi saya sadar mereka berdua dalam lindungan Tuhan. Tetangga-tetangganya notabene bukan Katolik. Ya. Bahkan saya bersyukur kemarin 17 Desember itu setelah seminggu kemudian mereka merayakan dan syukuri, bikin talilan. Semua berdoakan itu, yang Muslim itu doa. Syukuran hanya papa dan mama saya, karena anak-anak sudah pada pulang, pada pergi semua. Adik saya di Ganjuran, adik saya di Bandung, saya di Jakarta bertugas. Mereka merayakan syukuran. Ada yang tausiahnya ustadz-ustadz di sana, karena adik-adik sepupu saya banyak ustadz, om-om saya juga. Mereka berdoa secara Islam untuk papa dan mama saya. Bayangkan, karena tetangga-tetangga di sekitar orang tua saya di Bilabong, di Bogor itu sedikit yang Katolik. Paling cuma satu jauh-jauh, semuanya Muslim. Mereka mendoakan mama dan papa saya. Dan itu saya syukuri. Habis itu makan sederhana. Bergaullah, karena papa dan mama saya dilindungi oleh teman-teman kampungnya, di rumahnya, di tempat ayah saya tinggal. Maka saya percaya dia pun dilindungi, dicintai oleh orang sekitar. Begitu. Ketika Anda dan saya setia kepada Allah melalui hal yang kecil, kita pun akan dilindungi. Begitu juga dengan orang tua kita. Kalau punya kesempatan, saya juga sebulan sekali, kadang-kadang saya punya waktu libur hari Senin gitu ya, saya bisa datang ke ayah dan ibu saya. Itu yang bisa saya lakukan, Ibu Pauline. Terima kasih. Nah, Romo, keterkaitan antara dua bacaan hari ini, Romo. Bacaan pertama dan bacaan Injil. Sebenarnya tadi saya sudah katakan ya, ketidaksetiaan Salomo dan belas kasih Allah itu tertuang di dalam diri Yesus. Yesus melihat bagaimana wanita Sirofenisia, orang Yunani itu yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan. Tapi dia yakin bahwa anaknya akan sembuh dari kerasukan setan. Maka hal-hal yang kurang berkenan malah terbalik dari Salomo yang tadinya taat, setia, ketika ada istri-istrinya begitu banyak dan akhirnya dia melakukan apa yang diinginkan oleh istrinya, sehingga akhirnya dia tidak berpaut lagi kepada Allah. Terbalik, seorang Yunani yang tidak setia, yang dikatakan kafir, nggak percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada Yesus. Maka belas kasih Allah yang tertuang sungguh dalam diri Yesus dialami oleh wanita itu. Maka Anda dan saya dan kita semua, kalau Anda percaya kepada Yesus, mari kita serahkan hidup kita, kita percayai bahwa Dia akan menyembuhkan, Dia akan memberikan kelegaan, Dia akan menyelesaikan permasalahan Anda dan kita semua. Jangan ragu-ragu. Itu saja, Ibu Pauline. Jadi iman yang teruji menghasilkan buah yang manis, ya, Romo, ya. Betul. Jadi kata-kata yang tadi saya katakan Itu yang indah sekali. Indah ya, semoga. Ini bisa jadi lagu juga tuh ya, iman yang teruji ya, buah yang manis. Ya, Romo. Apalagi? Sekarang kita doa umat. Oh iya, sebelum doa umat tadi saya sudah promosikan ya albumnya Aku Makin Setia. Saya sudah kasih komso, silakan juga buka juga di YouTube juga ada. Judulnya itu Theme Song for Holy Family. Karena apa? 13 lagu-lagu for Holy Family itu memang saya tunjukkan kepada keluarga-keluarga Kristiani yang ingin meladani keluarga kudus di Nazaret, termasuk ayah dan ibu saya. Dia favoritnya keluarga Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef. Semoga kita semua bisa setia seperti Yesus, Maria, dan Yosef. Untuk itu mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita agar kita berkenan kepada Allah, setia kepadanya. Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ketidaksetiaan Salomo tetap Kau kasihi dengan belas kasih-Mu yang luar biasa.
Sehingga dalam diri Yesus putramu Engkau memberikan kesembuhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya terbebas dari kerasukan setan. Karena iman yang teruji inilah berbuah manis di dalam diri kami semua, dan kami ingin panjatkan doa-doa ini. Untuk itu ya Bapa, dengarkanlah doa-doa kami. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur begitu besar kasih-Mu kepada kami. Kami adalah wujud ciptaan-Mu yang sempurna. Ampuni kami yang sering tidak menyadari hal ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa sumber kebenaran, sabda-Mu benar dan jujur untuk selamanya. Semoga sabda-Mu Kau tanam ke dalam hati kami masing-masing, agar kami semakin yakin bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biar kiranya kuasa Roh Kudus memenuhi seluruh ruang pikiran dan hati kami, sehingga kami dimampukan sebagai pelaku firman-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, berkati anak-Mu yang sedang dalam kesusahan, kegelisahan, dan dalam penderitaan. Jamahlah mereka ya Tuhan, bantu keselamatan mereka, karena hanya Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan akan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri pada kami melalui putra-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami akan mengakhiri renungan kami hari ini. Terima kasih sekali lagi atas firman-Mu yang menguatkan, yang meneguhkan kami untuk tetap setia kepadamu, karena Engkau sendiri setia dalam diri Yesus putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Berkat Allah melimpah atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudara kasih, mari kita setia kepada Allah yang selalu setia. Nanti kalau masih ada waktu, saya akan juga penyanyi dan akan kita mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Carlo, Aku Makin Setia. Silakan menutup, Bu Pauline. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah acara Oase Rohani Katolik kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengar tadi dapat benar-benar menginspirasi kita dan dapat menghasilkan buah yang baik. Akhir kata saya Maria Paulina dan Romo. Saya Romo Antonius Didier Supartono. Pamit undur diri, damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari, amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Terkadang aku tak mengerti di saat